Om Swastiastu. Pamirsa Bali TV Rahina puniki titiang tim upakara Bali TV malih presiden mesadu ajeng pemekas majeng ring iratu aler sang maraga tapeni sarati tukang Banten pemekas jaga ngelanturang kantun sejeroning runtutan bebangkit sane daweg pitung rahina katuringgian tumpeng tahanan lan sesayut ketututan rahina puniki sane keangget topik inggian punika Banten kawas sekadi biasa taler iring di tiang pamirsa jaga madarmo tulo ring sesi kalih mari jebos ini upakara menawi wenten sane jaga tunasan menawi sane durung dinas pisan ring upakara nah mari jebos iring di tiang madarmo tulo sane mangkin iring biar sayang dumun napi tetua utawi semerti saking Banten kawas puniki terusan para pemirsa Bali TV ring sore puniki dimanapun berada mogi-mogi pada sehat rahayu rajeng sareng sami. Saya makin sekarang Belanda ingin menyampaikan ya Banten yang berurutan yang terkait dengan urutan Banten Bebangkit. Banten Bebangkit itu adalah Banten yang cukup besar, tapi sering disalah mengertikan atau asal-asalan membuat sehingga ianya yang kita mempergunakan Banten Bebangkit itu kalau tidak tepat dengan jenis sebagai upakara yang tercantum dalam indik Tarare angon, tinggal nguangun kayang dewa, istilahnya pelutuk bebantenan itu akan mengakibatkan fatal. Inilah perlu para pemirsa uning ya tahu bagaimana urutan-urutan bebangkit, sorohan bebangkit itu, apalagi tidak tahu maknanya itu. Itu sangat-sangat merancukan nanti kita mempergunakan upakara bebangkit. Inilah perlu para pemirsa sedikit demi sedikit kalau umpamanya Sarati Banten tidak mampu membuat kelengkapan daripada bebangkit itu jangan mempergunakan bebangkit. Itu nanti akan dikutuk oleh Sang Hyang Pasupati, Sang Hyang Wiswakarma dan Sang Hyang istilahnya pun yang disebut dengan Tapini. Ini berat, kasus tukang Banten ini berat. Inilah perlu para Sarati Banten mengetahui apa bagian-bagian yang disebut dengan sorohan bebangkit itu. Belanda ingin menyampaikan dan juga ingin menegaskan kepada Sarati Banten dan yang bergelut di bidang upakara yang sampai tingkat besar itu bangkit. Inilah perlu Belanda sampaikan secara tegas. Kalau tidak mampu lebih baik bilang jangan mau. Ya. Beberapa hari Belanda pernah melihat Banten yang sangat besar sekali. Sebesar tadi namanya sangat besar sekali. Ini kemungkinan orang yang itu menangani itu yang membuat itu tidak tahu ya.
maklum juga tidak tahu, sekedar saja, dan tidak lengkap lagi, apalagi nanding bobang sorong bebangkit, melengkapi bebangkit saja tidak tahu. Berapa mempergunakan inilah perlu para serati Banten sang berago tapi ini tugasnya nih. Kalau memang sudah tidak tahu, lebih baik tidak tahu. Jangan mapi-mapi tahu. Walaupun dihormati, walaupun disulung dengan dalih apapun itu, untuk menangani karya yang besar itu percumalah. Dana yang dikeluarkan itu ngawur. Inilah perlu para dasar di Banten. Yang perlu Prada tegaskan di sini adalah sorohan bebantenan. Pelajari Plutuk, pelajari Rareangon, pelajari tingkahan wangun Kayang Dewo, pelajari tingkahan Napiostane, pelajari masalah indik ulam bebantenan. Nah, ulam bebantenan, ampunan Dharma Kecaruban itu agak luas, ulam bebantenan. Itulah perlu Prana sarankan sekali bagaimana istilahnya ngolah, bagaimana istilahnya membangun suatu perkara yang bagus, apa yang menyertai. Inilah Prana salah satunya akan menyampaikan, mungkin agak rumit, ya, pembuatnya agak rumit. Jangan istilahnya terkecoh baru rumit itu tidak diisi, itu bahaya sekali. Nyata-nyata mengurangi, nyata-nyata istilahnya mapi tahu memang tidak tahu. Ya, inilah Prana sarankan agar nantinya kalau memang tidak tahu, bilang tidak tahu yang lengkap istilahnya. Inilah perlu Prana sarankan. Jangan membeli Banten yang murah. Murah itu lihat Banten, jenis Banten yang apa. Inilah perlu Prana sampaikan. Banyak sebenarnya berkompetisi sekarang itu jadi dagang Banten ya. Sekedar itu mencari popularitas, bagaimana caranya itu istilahnya tanpa dasar daripada ini. Inilah perlu nama-nama daripada, jangan menjual istilahnya bebangkit. Sekedar bisi dari sini gede gen besi jajan bebangkit, bisi pergemal dan cuma itu aja. Banyak lengkap sekali sekarang Prana sampaikan ini. Ini merupakan tonggak yang paling sulit di antara bebantenan di dalam Banten bebangkit itu, tapi sering dilaksanakan melalui perorangan. Nah, sering dilaksanakan melalui perorangan setelah melakukan upacara piodalan. Setelah melakukan piodalan nanti ngatur kawas. Nah, ngatur kawas. Inilah Banten kawas yang sebenarnya. Nah, Prana sampaikan di Banten bebangkit itu kalau modal bebangkit sudah ada, sudah terisi Banten kawas itu, terisi, tidak perlu lagi mengatur kawas, jejer itu banyak memboroskan uang namanya itu. Inilah perlu para serati Banten dimanapun nanti berada, tolong ini diperhatikan, ya tolong diperhatikan bagi yang terjun di bidang upekara yang agak besar, yang mempergunakan bebangkit. Inilah sorohan bebangkit yang agak rumit di antara Banten itu, ya, tapi ringan. Rumit tapi ringan caranya memahami itu. Mari kita lihat dulu bersama-sama supaya lebih jelas nanti ya, supaya lebih jelas bagaimana kita membuat suatu sorohan bebangkit ya. Pertama ya kita lihat dulu ya, pakai taledan tayuh yang besar ya. Taledan tayuh yang besar ya, itu ya, diisi nasi ya, isi nasi dilebarkan ya, nasi sasah namanya, nasi sasah nasi sasah dibuatkan suatu supaya lebar sekali, lebar lidah ya, terus dilebarkan lagi ya. Isi nanti isi rako nanti semelan dari 11 itu, terus ya, ya sudah diratakan, nasi sudah diratakan.
Sekarang diisi raka yang wadah kojong, ya. Ya, raka wadah kojong, ya ini rakanya. Raka wadah kojong itu sudah berisi raka itu, raka jajar sedikit ya, sedikit. Ya, sedikit. Dan kojongnya disebut dengan kojong bertanduk ya. Nah, kojongnya itu kojong bertanduk ya. Di raka-raka ini kojong bertanduk ya, ini lah. Dan di tengah berisi 3 yang sebanyaknya 11. Hanya 11 ya. Sekarang diisi dengan namanya di kapu-kapu ya, kapu-kapu ya. Juga 11. Nah, di bawah casnya berisi kapu-kapu, nah belum ya. Nah, 11 11 17 yang tadi di kojong itu diisi porosannya langsung di sana ada ya. Sekarang di kapu-kapunya itu diisi nasi. Semua diisi nasi ya. Sekian adik. Lebar dek sesah. Asi ya. Dari asi ini 11 tanding ya, 11 tanding. Yang 11 tanding. Tanding ini rakalnya sudah. Sekarang nasinya di bawah sudah berisi nasi sasa. Sekarang nasi yang di atas kapu-kapu namanya yang dibuat dari janur, nah, di jamak sebanyak 11. Sudah isi 11 ya. Sekarang diisi di atas nasi itu isi sahur ya, kelapa diparut mengguling menggoreng ya, ya. Sahur ya. Lalu diisi di atasnya jaje morgo namanya, jaje morgo. Kalau jaje morgo yaitu ya samuhan daripada suci ya, diisi satu-satu ya, coba itu lihat. Itu jenis morgo, coba perlihatkan dulu. Ini jenis morgo ya, jenis morgo istilahnya apa namanya, samuhan dari suci ya, itu morgo. Dari morgo jumlahnya 11. Ini yang disebut dengan Banten Kawas ya, pemirsa tahu. Nah, sekarang diisi dengan yang disebut dengan selangi ya, selangi 3 diisi masing-masing kepelan 3 kepel ya, isi kepelan 3 kepel ya. Kepel 3 kepel ini yang agak memang bilang Prana agak rumit ya, tapi yang bermakna melengkapi daripada bebangkit ya. Inilah istilah berisi sedah woh. Ini sudah barang tentu terakhir daripada ini bermaksud untuk mendapat suatu kebahagiaan lahir dan batin. Ini sedah woh
upaya suatu kemakmuran, kekuatan dengan kemakmuran inilah perlu kita perhatikan, ya, banyak itu, ya, diisi sebuah canang. Nah, inilah perlu yang disebut dengan Banten Kawas. Banten Kawas, ya, ini Banten Kawas. Ini namanya Banten Kawas, ya. Kita tahu, perhatikan, ya. Beda dengan Banten Kawas yang dihaturkan setelah istilahnya setelah pengaturan feodalan. Inilah perlu, ini bermakna untuk merangkum semua, ya, merangkum semua daripada upacara itu, merangkum semua dan disuguhkan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa untuk mendapatkan suatu hasil yang kita harapkan. Inilah perlu para pemirsa tahu makna daripada upakara itu masing-masing itu sendiri. Ini perlu para pemirsa sangat-sangat penting bagi Sarati Banten. Inilah saran Pranda. Satu bebangkit harus ada satu. Satu bangkit harus ada satu. Kalau dua mempergunakan bangkit harus ada dua. Kecuali Banten Kapir. Bebangkit Kapir satu berdua. Kalau Kapir berisi Banten Kawas satu. Ingat, namanya Banten Bangkit Kapir itu Bantennya dua, bebangkitnya dua, ya, Bantennya dua, bangkitnya dua, pergemalnya dua, tebas-tebasnya satu. Ini disebut dengan kapir penyatuan daripada Ardhanarishwari, penyatuan dari istilahnya yang dicamah dengan yang pakai itik. Ini perlu perhatikan kapan mempergunakan itu. Inilah perlu pada saat kita mempergunakan kapir, jangan mempergunakan bebangkit satu. Itu salah. Kalau sudah ada sebutan di ini itu kapir, itu bebangkitnya dua, bangkit rombong dan bebangkit cagak, bebangkit agung. Bebangkit cagak, bebangkit agung, utawi atau bebangkit bogem. Itu sebutannya bebangkit cagak, bebangkit agung. Itu pada saat kita melakukan karya utawi feodalan mepedudusan yang nyatur. Kalau nyatur rodalnya mesti nyatur yang kecil itu, nyatur yang istilahnya nyatur rebah, mesti ada kuncinya adalah bebangkit kapir ditambah dengan catur. Sesuaikan dengan tingkatannya. Bangkit kapir itu luar biasa maknanya. Jangan sekali membuat suatu upakara yang memakai pedudusan. Yang kalau memakai pedudusan sudah barang tentu pasti mempergunakan catur. Kalau tidak mempergunakan catur, tidak mau pedudusan namanya, cuma angin pengelukatan saja. Inilah perlu para pemirsa, jangan tabah, istilahnya jangan menerima begitu saja. Kalau mempergunakan Banten sudah ngangin catur, kalau nyatur di pemerajaan masing-masing minimal ngangin bebangkit tiga kapir dan bebangkit di jaba pengubangan. Ini disebut dengan feodalan mepedudusan tambah catur di Suryo dan catur di Ajeng dan guru di Suryo, itu disebut dengan mepedudusan. Jangan dimanipulasi, cuma mepedudusan kan bangkit besi. Di mana ada indiknya? Unduknya di mana itu? Jangan menjual nama. Perhatikanlah istilah unsur-unsur yang disebut dengan mepedudusan. Indik yang menyebutkan itu bahwa kalau kita akan mepedudusan mesti nganggen catur. Minimal angin catur ngepat ring Suryo mau guru. Kita ya, jangan istilahnya pecaruan itu bebas, kemampuannya
Jangan sampai Serati Banten itu menjual nama pendudusan tanpa nganggen catur. Inilah perlu syarat baru dipertegas. Tegas pada yang memakai Banten mau pendudusan tidak boleh tanpa catur. Inilah perlu kita perhatikan bersama. Mari kita lihat tulisan. Yeah. Baik Pak Miasa, demikian Ratu Peranda telah memberikan pemaparan pada Serati Tukang Banten alar majareng Ratu sang maraga tapeni asapunika wau sampun kawedar inggian Banten kawas. Raris iring ditiang mesandakan demun aja bos tigelis mawali sesampun sani ngalintang puniki. Pemirsa, Ditiang berikan kesempatan pemirsa yang ada di rumah untuk bergabung dengan tim perkara di Bali TV. Ya. Menawi wenten sani jaga akenan tunasan majeng Ratu Peranda terkait dengan upekara ya dastun nenten Banten kawas. Ya. Arah hino puniki sani kaangget topik inggian punika Banten kawas. Sambil nyantos kami arse sani jaga arse nyarangin naratu niki mangde sampunang ngawinan Iwang Pemarno salah nampi ya. Inggian kapu-kapu Tuaneng wenten taler tumbuhan sani mengenari telaga utai wiring carik muasde kapu-kapu. Kapu-kapu sani iriki alat ajengane punika boyo kapu-kapu yang ada di kolam ataupun dicari ke raris sani nomor kali kawasi puniki napi ke medaging ulam mirip puniki yiritat kala makarya karangan wenten medaging kawisan napi ke kawase puniki ulam kawisan napi sapunapi loro sangat tuh piye nggih mriki ya ini kapu-kapu yang disebut dengan anyaman seperti anyam dari napiadani jahitan yang dari daun kelapa dari busung ya ini kupu-kupu ini setingkat simulis dari kapu-kapu yang binatang tumbuh yang binatang yang terapung ini merupakan suatu simulis dari kapu-kapu ini merupakan suatu benda yang terapung di atas ini diisi ini nasi yang diisi sawur. Ini merupakan putih dan kuning diisi morgo. Morgo ini adalah simbolis dari binatang atau istilahnya tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari timur. Morgo. Kalau dicari morgo itu istilahnya pecaruan yang di timur. Ya, morgo kalau di Taur. Ya, ini simulis daripada awal daripada kita tumbuhnya munculnya sinar matahari inilah diserap oleh istilahnya kapu-kapu itu dari kapu-kapu yang diisi dengan pesubuh pertama daripada yang baru bangun ya, inilah perlu dengan morgo dengan kapu-kapunya dengan nasi yang berisi sahur. Inilah simulis daripada aturan-aturan dari umat kita. Ini jangan dilupakan. Sarabano harus ada kawas ini harus ada.
Ini pesuguh yang pertama sekali kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa yang disampaikan dan yang menyukseskan dari upacara kita itu sendiri. Raris, yang selanjutnya, kalau pada saat kita mebat, ya memakai ulam, ini akan ditambah dagingnya, daging kawas namanya, satenya sate kawas, 11 jenis, ya. Sate kawas itu 11 jenis. Satu, ya, namanya asam, apalagi lemak, ya. Jepit babi, jepit balung, ya, jepit babi, jepit balung, udah. Istilahnya lagi ada kekuung, ada kekuung namanya. Ada istilahnya empol, ada istilahnya leklet, ada istilahnya yang disebut dengan apa namanya itu yang di dalamnya berisi daging. Di dalam isi daging diisi dengan intukan. Ada istilahnya patlu, ya. Ada istilahnya tutup, dan ada istilahnya disebut dengan yang terakhir ini serapah. Inilah perlu. Dagingnya ini terakhir pada saat mebat, pada saat kita membuat suatu ben bebanten. Lu buat kawas sekian. Kalau tukang banten, tukang mebat itu sudah berapa bikin bebangkit, nah, dibuatkanlah bebangkitan kawasnya sekian. Nah, itulah perlu para pemirsa mengetahui bagaimana kita istilahnya. Kalau ini istilahnya ini bebangkit rombong, olahnya itu bawi. Secara umum olahnya itu dagingnya itu babi. Kalau bebangkit mencagak, olahnya itu pakai itik atau penyu atau istilahnya kalau bisa apa namanya yang disebut dengan tapir. Tuh. Ya itulah benar itu. Jumlahnya sama, 11 kati. Itu semua itu jadi satu pesel, taruh di bebangkit. Inilah perlu daging daripada banten-banten itu sendiri. Ini di lain daripada itu ada isi uraban, ura barak dan ura putih di sana di atas taledan juga taruh di sana. Ura barah, ura putih, ura penyon, ya, yang ada namanya ura penyon dan ura tulen itu sebagai pupuk daripada uram-uram itu sendiri. Oke. Ampura meratu puniki wenten sani jaga arsanya rengin Bapak Ketut saking Tambak Siring nggih. Om Swastiastu Bapak Ketut. Om Swastiastu bersagi. Om Swastiastu satu tinggi paramo sana siang terapi naklatan wanyan siang. Rai sapa tut? Dios pedake nek angkat dios topeng. Nggih. Dia in pas tu dia nan jak ni secara wakai. Dia pas dia nan tu Buddha pon. Nggih. Ring api picek na tu mau mati na pingalerang na pingalodang. Anda menikah dia pengindar nikah komandan tiang tu yang menawi kirang langkung atau tigang sinampura yang tutup atau krama santai om santai om. Nggih ampura Pak Ketut modulasinya kurang bagus gitu yang dengar dari studio, yang jelas yang dimaksud dengan yang pertanyaan Pak Tut niki napi ratu niki budopon sareng napi budopon nggih budopon yang dimaksud tanyakan ini kan napi yang dimaksud tanyakan ini apa apanya dipertanyakan ini? Ampura Pak Tut nggih, modulasinya kurang jelas nggih. Mungkin karena sinyalnya juga kurang bagus sehingga
apa yang ditanyakan Pak Tut tidak bisa kami tangkap dengan jelas sepunika. Atau barangkali dipisah diulang Pak Tut nggih. Jadi nanti diulang masuk ke nomor yang sama. Kemudian biar jelas kan nggih. Ampura karena tadi cepetan hilang suaranya gitu nggih. Nah, kalau pemirsa yang lain, pemirsa Tiosan sani ingin bergabung, ya silakan di nomor yang muncul di layar kaca. Silakan dia diastun Ratu Prande mari jebus sedek dengan dike nenten sapun api terusang doaning sampun kalugre. Okay. Sambil nyantos Pak Tut utawi pamiarsa sanitiosa nggih. Wonten meniki. Coba diulang ya Pak Tut nggih. Nggih, satu Pak Tut silakan diulang nggih. Nggih. Nggih, nang wagang titiang niki sagede mana kita wawo. Nggih. Nah, makin pas tu angar kasih. Nah, pas tu budopon, pas tu nis cara wagai, ring napi itu becek ni susana mandenen tu yang luas-luasan tu, antan merangat tu. Napi ngeloh, dang napi ngangin, napi ring napi tu tidak menat, benikau. Nggih. Ampun. Berdua. Pertanyaannya tak keras di keras. Nggih. Petakene. Pas sakade mangkin tu angar kasih tu pas tu budak klion di nau tu Nggih. pas tu somo paing tu di nau tu ring napi tu sana becek tu memargi napi ngelodang napi nganginang napi ring napi tu ampun jelas Maksudnya memargi ne puniki margi nganten. Patut memargi nah luas medagang hijau je tu tenen jojo en luas jojo tu meluas jojo memargi dengan tujuan apa gitu maksud wajib nggih. Jadi ada Nah, margi tujuan dagang tujuan. ada pengupu jiwa kijau margi ni. yang luas nengokin semeton ni ke atau luas nang numas napi Nggih. Nggih. anda menikah Nggih. menawi jirang langkung kang renang senang pura Inggih patut inggih. tutup tidak untuk lama santai om santai om Yen iwang untuk di tiang marne yang ditanyakan oleh Patut barangkali kentan nggih. Ini wariga yen pamen luas kal ngalih huban kijol aku yen nuju budopon angaro kasih sani sarawagi angaro klion lah kentan. Kijo yen kal luas medagang di budopon di semua wage kijal aku pejalan nganginan apa ngawakan apa ngelodang yen teniwang itu di tiang marno nggih durusan itu nggih. Nggih niki Pak Ketut ya. Pak Ketut mudah-mudahan tidak meleset daripada pemarnan itu ya. Niki mengenai warige ya. Warige niki kalau umpamanya Pak Ketut itu akan kepergian, itu hitung, dan ada istilahipun tegak oton. Kan. Hari puniki ditentukan pada saat kita pergi, lihat cinga dumun warga melelungan, mbak lihat. Yang itu tak apal lagi, tak apal itu warga melelungan itu hari apa sekarang? Hari apa?
Nika kerja kita perbuatkan itu. Ingat di warga itu sudah ada tuntunnya hari ini untuk mencari obat di sini arahnya. Yang nika berlawanan, dilawan itu akan tidak berhasil. Hari Sanisaro umpamanya arahnya kemana? Jenis yang akan dicari itu apa? Pengupo jiwa, apa kita akan mengunjungi keluarga, apa kita akan akan mengadakan pertemuan, itu dari segi kegiatan, dari segi acara kita perhatikan. Lihat di sana ada petunjuk di Waringga itu, di Pelulungan, Dino Pelulungan, wentana pun. Cara Tambok ke sini, ke selatan. Yang ngerah pertemuan ke barat. Yang ngerah napi asane pengupo jiwa, niki mengarah ke timur. Nika ada jenis-jenisnya, jenis daripada itu. Beranda sering memacian itu, tapi dan menghafal karena itu jarang dipergunakan, tidak perlu dihafal masalah. Inilah perlu patut tuning masalah itu. Lihat di Warga, di bagian Pelulungan, dewasa Pelulungan. Niki ngerah napi, yang ngerah switra timpal, dan arah ditentukan di sana sampun. Arah tenggak dino niko kemana dia? Nah, niko pasti ampun. Yen jagi melawan niko tan mau pikole. Wenten istilahnya orang ke yen ngerah tambo ke niki di arah niki gelis waras. Nah, sudah ditentukan di sana. Kalau teninginat dan niling ring niko nyana nabrak lagu yen bahasa nada arah niko ke barat. Kita mencari obat ke timur sangkalau. Niko istilahnya di sana perlu kita mencari arah daripada lelungan kita. Sanisara wagi kemana? Tingkat takene dumun wentan niko sanisara wagi, sanisara dari sari umanis paing pon wagi klion niko sanisara niko semua mesti sanisara klion begini ke arah begini akan berhasil dengan baik. Sanisara umanis umpama niko kemini akan berdapat rezeki yang lebih. Ada petunjuk itu. Niko perlu diperhatikan. Warga nih. Aduh, tidak apal dengan itu. Warga itu perlu sekali. Warga sangat membawa pengaruh yang positif bagi pelaksanaan acara kita. Kalau uning sampun warga itu perlu dipegang. Dan perlu dipegang. Kecuali acara rutin. Sekali Pranda ini lungo ke studio pasti ke selatan. Itu tidak mencari itu cari kebiasaan, gegambelan. Gegambel itu dan menentukan istilahnya pendewasaan. Dan di acara pekerjaan namanya pekerjaan istilah Pranda rutin dan perlu ngarah pendewasaan. Yen jagi acara sane sios-siosan, yen sampun sane membuat yang sangat penting sekali perlu kita mencari pendewasaan yang baik. Kemana arah kita? Bukannya budopon saja istilahnya, banyak budopon, bulu manis, paing pon, wagi, klion itu semua ada di arahnya. Hari Kemis juga wenten dan Kemis kemana arah kita berjalan? Ya sudah ditentukan. Kalau ngawak kita berjalan gitu, sembarang kita berjalan itu akan tidak ketunduk dengan apa yang kita harapkan. Atau sengkalo di jalan. Inilah perlu istilahnya ini perhitungan warga sangat penting bagi kita melangkah dalam acara apapun. Apa lebih acara upacara. Acara adat, acara mawinan awalnya itu sangat menentukan dengan keberhasilan kita melakukan upacara. Apalagi pewiwahan. Nganten itu sangat sulit mencari dewasa nganten, sulit sekali nih. Ini yang paling sulit mawinnya Pranda diarahkan untuk mempelajari warga itu sendiri. Nih.
itu wenten di warga apapun ada. Warga gemot ada, warga sehari-harian nika wenten, warga krimping ada, nika sami ada. Sejenis warga itu pasti ada. Itu sangat menentukan acara-acara yang kita lakukan. Mana yang terbaik, mana yang buruk, mana yang sederhana. Sudah diarahkan di sana. Tapi yang tersulit mencari pendewasaan itu adalah hari perkawinan. Sulit. Kalau salah mencari pendewasaan nganten, kalau tidak cerai tidak punya anak. Kalau umpamanya tidak punya anak, bertengkar dengan keluarga. Itulah perlu istilahnya. Kita mencari suatu pendewasaan itu sangat penting sekali. Perhitungkan semua, ya. Bukan. Kalau menurut Pranda, was, itu kalau kawin was nganten. Was nganten itu sangat tidak aturan pakai. Dan itulah perlu para pemirsa, termasuk Pak Tut, warga itu apapun kegiatan Pak Tut di rumah, acara Pak Tut di rumah, mesti perhitungkan warga. Nancep saja, nancep patok aja itu diperhitungkan. Jangan sembarangan. Nah, nikalah perlu pada sampaikan. Mereka demun urus. Nggih. Napa nika Pak Tut dikaitkan juga dengan tujuan apa yang akan dicari. Intinya kan sapa nika Pak Tut ya. Yen kalau nagih utang jadi di anggar kasih kulantir jadi kalau nagih utang kijo kalau aku nagih utang nih kalau ada apa kaja apa kangen. Nah contohnya seperti ini ke ring warga serahina sampun wenten nih Pak. Nggih, terus sing aeke nggih. Akhirnya dia mesanakan dengan bos digelis pewali sesampun saning lintang puniki. Pamirsa, aturan ditanggalah majang rek pamirsa, saniarsa jaga nyarengin. Hari ngerakin puniki sani kanggen topik Banten Kawas. Nggih. Anike wau wenten bapak itu saking Tampak Siring sani ketakenan warga nggih. Akeh pisan padewasaan padewasaan sarahina-rahina. Nah punika jingak ring warga patut nggih. Dewasa kadirasa dewasa mecukur wenten dewasa meramu ngarian obat wenten dewasa masang sesirep wenten. Nah, tinggal patut mungkin milihin sanicen pacang angin nggih. Ya ning somo hijau ambah nih ngadara pengupu jiwa uling di Tampak Siring ngaleran ke Bangli utawi kanginan ke Karangasem. Nah sapunika contohnya nggih Pak nggih. Nah ring ungkur Pak Tur wenten Pak Nyoman saking Denpasar nggih. Om Swastiastu Pak Nyoman. Om Swastiastu Pak Haji. Nggih, dari Sang Pak Nyoman. Nggih, Ratu Pranda. Nggih. Swastiastu yang Pak Nyoman dan Pasar niki nunaseng di Banten Piodalan. Nggih. Nih, yang boleh maca ring buku niki. Nggih. Niki panggil tiang niki di Banten Piodalan itu bintangnya wantah sesayut lan suci. Nggih. Nih, sampun neken inde ayaban tumpang limo, pitu, sia, solas, udal kurenan, Udah belajar. bagaimana babangkit nika wantah kocap napa yang sana Banten ayaban pemiring mantan nika. Nggih. Kan nika ngadanong Banten nika. Sana ngadanong Banten kocap
kesayut lan suci nika nek sana mengenah ring biasan kenten Nggih. ane munggah ring plinggih-plinggih kan sampun nika ndik banten danan napi malih nika penang tawas nika Nggih. sifat kelanan nika banten sodan nika ane munggah ring plinggih mesti no nah patut sapunika pemargi nika Banyak Ya, pikir. oke. Ngomong jelas. Pak Nyoman, nggih yang ampura Merajan. merajan sane katuran pujawali puniki merajan gede utawi merajan ageng napi merajan Alit. alit utawi ring pemugeran. ring kerajaan perumahan nika Ring pemugeran. Bulan Taksu, ya. Nggih. Bulan Bulan Taksu. Taksu tugu nggih. yang masih ring buku niki Nggih. patut pemargi punika kan yang jelas ngerti niki kan banten inti piodalan nika Nggih. wantah sesayut lan niki enten suci Nggih. nika Nggih. Dah, Nggih. ngerti. Nggih, suksma Pak Nyoman. nggih Nggih. Nah, lian ini piodalan punika pastika sampun matios-tiosan wenten piodalan ageng ring pemerajaan ageng wenten piodalan Alit. ageng ring pemerajaan alit wenten piodalan alit ring pemerajaan alit napi kemanten sane munggah sane tua pitaken Pak Nyoman ring pemerajaan Alit. pumahan utawi pemugeran Dan wajan alit. napi ke modalin gede ring pemugeran napi modalin alit napi kemanten sani munggah terus Rat. Nggih. Oke. Oke. Niki Pak Siradane Pak Pak Nyoman Nyoman ring ya dari Denpasar. pasar iki. Buku di Jawa maco niki kata istilahnya kayak saran random di mana man boleh buku niki mawinnya dong ngawak mau beli buku niko siapa yang membuat itu siapa dan yang menentukan nodal itu tidak suci ya. Tidak suci yang itu terbalik ayaban yang menentukan piodalan besar kecilnya upacara itu. Suci nike Banten peserta, bukan Banten pokok. Ayab yang terpokok baru ditambah tebas-tebasan sesuai dengan kemampuan. Ki Pak Nyoman, pilihin membaca buku, pilihin ya nan kabur raga, kaburnya nih kan. Nak tanawang nisto made utama nyusun buku je ngawang je ngodang cenik nganggon suci dijajaan iki. Kalau juga sayur pengamian odalnya tanam pun nganggon suci tak ada pakai suci nih kan. Tak ada nih odal. Odal yang kecil sayur pengamian itu tak ada pakai penumpang pitu tak ada. Nganggon suci nih kan. Dan bukan upakara pokok itu. Upakara pokok ring feodal itu adalah ayaban. Dan ayaban ditambah dengan tebas-tebas sesuai dengan tingkat feodal itu sendiri. Dan yen ngangen tebasa, yen ngangen feodal tumpang pitu, yen nyidang lagi, tambah yen nyidang lagi. Inilah fleksibel kita menjadi umat Hindu. Kalau mampu kita nambah prasito satu, istilahnya metorausai bagio satosai itu aja tambah dulu. Kalau bisa itu. Jangan yang lain. Dan ayamnya dulu. Ya. Itu suci itu bukan itu menentukan feodal, suci itu menentukan bagian daripada tambahan penyerta. Bukan pokok. Kalau suci pejati, wah pokok dia membuat satu Banten yang satu wadah. Inilah perlu para pemirsa membaca buku, lihat dulu si pembuat itu siapa. Apa dia tahu dengan istilah membuat buku saja itu japlak di nisaplak di sana itu kan banyak yang begitu. Lihat tahukah dia istilahnya Banten Nisto Madu Utama, upacara Nisto Madu Utama itu tahu tak? Baru nyusun buku yang bagus untuk umat kita. Ya, jangan rancu semua rancu ya. Kalau Pamandi Meraja Nalit yang terkecil itu ngangen sayut pengambian Pak Nyoman ya.
kalau bisa ditambah dengan tebas presito, ada istilah pengulapan dan ada istilahnya sesayut utawi tebasan merto rausai bagio setato dan merto sari tauh. Oh, itu aja kita mengharapkan atau piodal itu namanya permohonan. Kalau sesayut itu permohonan, Pak. Kalau ayam ke atun itu ayabannya disebut dengan aturan kita merayakan piodalan. Mungah suang-suang pelinggi. Ya. Kalau odalnya alit peniki seti ayaban tumpang pitu, mungah istilahnya tumpeng istilahnya di kemulan tu ngangen tumpang guru siki. Tumpang guru tambah laris dak sino prasajangan sodo putih kuning, beras kuning, lan pesucian. Semua pelinggih dimungahkan aturan punika. Di yang lain juga unggahan pesucian, tapi sodo putih kuning, beras, dak sino, toyo anyar, beras kuning. Itu setiap lagi kalau piodalnya ngangen sayur pengambiar di biasane di ayam nika tambah dari sekadi atur bawasan pranawau pejati siki pinaka saksi widan beras kuning pesucian jantan sampun wonten rantasan ring piasne nika mesti elingan tabuh 2 arak iki 2 arak brem dan langsung berdaging segehan di ayam kata dagingan penyeneng tetrag siki ayam gerimpan durung berdaging yen sampun jagi ayam ke ngangen tumpang solas niki kalau tumpang solas baru berisi istilahnya tapi jerimpan siki satu jerimpan siki jerimpan satu jerimpan itu dan ditambah kalau tumpang solas runtutan Banten suci satu dan di Kemulan satu di Suryo juga bukan istilah kalau ada padmosano wau ngangen mungahan suci ahu raris wedan di Suryo mungahan pejati boyo berisi suci. Inilah perlu Pak Nyoman perhatikan ya. Ingat tidak berat istilahnya ragong odang itu tidak berat. Jangan dipicu dengan itu masalahnya siro di mana itu yang karang siapa kan ini Beranda sudah tahu mana tahu itu kalau tumpang solas ya pakai suci bukan acara pokok itu bukan banten pokok itu suci bukan itu pelengkap untuk menyertai sorohan bebangkan yang disebut dengan sorohan bebangkan tumpang solas. Kalau pakai puro gemal, wow sami. Kalau tingkat itu sami ngangen, tapi ada ngangen suci munga tambah sane wau, ada orang pada wau nika, ada tambah suci, ulam suci itik ipun, kan? Yen sampun ngodalan dan dados ngangen ulam taluh. Dan karena kita membuat kecuali ulam suci ini kok nggak ulam lalu pada saat kita mempergunakan suci siki dan mendadak ke akan angin lunasice ke pura-pura manapun. Nih kalau sudah tegak piodalan mesti ngangen itik sesigar ke ring indik munggah. Kira perlu para pemirsa uning ring pemagin raga ngangen suci ulam suci dika durusang rerah ring darmo tapi adane indik ulam bebadan nggih menika dumun urus nggih nggih pamirsa suksma patut aring dapat sering lalar panjang ring dan pasar nggih menawi dorong dinas pisan ya panjangan dados cangkil cara untuk prana tunas buku indik piodalan sapunika lebih praktis nih Pak Nyaman nggih. Apa miasa rawuh iki didiang tim Upakara Bali TV nyarengin rakena puniki. Mogi-mogi napi sani sampun kawedari wau wenten pikenoh nyane sani mangkin didiang ngiring prana sareng pangremo glungsur mapamitan teng carang prama santi. Dursan. Om Santi Santi Santi. Om